Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Kajang Sulawesi Channel ya. Oke teman-teman, lama ya enggak saya upload video karena apa? Karena kesibukan yang banyak, jadi jarang buat konten yang seperti ini ya teman-teman. Ini saya buatkan video buat teman-teman kita ya, subscriber saya ya, yang ada bertanya peralatan apa yang disiapkan saat memulai konter ya, atau bisnis konter penjual pulsa ya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan secara detail teman-teman ya. Mungkin teman kita ini mungkin tidak scroll, barangkali scroll video ya. Jadi apa namanya, untuk videonya ndak sempat ya tonton ya, ndak apa-apa lah ya, saya buatkan lagi ya teman-teman. Oke, yang pertama itu teman-teman harus punya tempat jualannya, tempat jualan pulsa atau lokasi jualan ya. Harus punya lokasi untuk jualan pulsa ya. Paling tidak, misalnya kalau teman-teman ada lokasi sendiri ya syukur alhamdulillah ya. Tapi kalau teman-teman belum punya ya harus cari dulu di mana lokasinya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus punya etalase ya, etalase jualan ya. Paling tidak etalase itu berukuran 1 meter lah untuk pemula ya, untuk pertama. Karena tidak ada yang jual etalase juga yang 1/2 meter ya teman-teman, tidak ada yang buat ya. Belum saya temukan etalase yang 1/2 meter ya. 1/2 meter itu 25 cm, yang ada 50 cm ya, 1 meter. Yang ketiga, itu yang kedua tadi ya, harus punya etalase ya teman-teman, harus punya etalase jualan ya, supaya kita ada tempat untuk bertransaksi minimal ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bagi pemula sekali ini ya, kalau tidak ada etalasenya, belum sempat bikin ya, paling tidak ada meja untuk duduk di situ ya, untuk melayani pelanggan. Yang ketiga teman-teman harus punya HP Android ya, harus punya HP, karena kalau bukan HP Android tidak akan bisa untuk jualan pulsa. Bisa sih, bisa, cuman apa namanya, terbatas ya, penembakan stoknya itu terbatas ya. Kalau masih pakai HP Nokia yang jadul itu ya terbatas untuk penembakan saldo, penembakan pulsa. Harus punya HP Android. HP Androidnya juga minimal RAM 2 per berapa, per 16 atau RAM 2/32. Itu sudah mumpuni ya, sudah bagus. Untuk kalau cuma untuk menampung aplikasi penembakan saldo ya sudah cukup mumpuni ya teman-teman. Kalau HP Android minimal RAM 2, kalau ada uang lebih ya bisa ditambah untuk apa namanya, diganti HP-nya yang RAM 3 ya. Karena yang saya pakai ini apa, HP Android yang RAM berapa ini ya teman-teman, HP Android ya. Ini kalau tidak salah RAM 3/32 ya, sorry, RAM 3/64 ya. Redmi C31 ya, itu sudah boleh, sudah agak mumpuni ya. Terus
Itu yang ketiga tadi. Yang keempat, teman-teman harus punya modal ya. Untuk modal itu dipakai untuk top up saldo ya, saldo ya, baik itu dari kios ya, Telkomsel, XL, Dongpul ya, atau boleh juga teman-teman pakai yang aplikasi yang operator ya. Itu bagi khususnya bagi pemula ya, bagi yang memulai bisnis konter ya, saya sarankan untuk memakai aplikasi operator. Jadi satu aplikasi itu sudah ada semua di situ ya. Mau Telkomsel ada, mau Excel ada, mau Indosatnya ada, mau apalagi selain Indosat ya. Nah, karena di daerah saya ini yang ada jaringannya cuma 3 itu ya, Telkomsel, Excel, Indosat. Selebihnya itu enggak tahu, belum ada di sini ya. Di daerahnya saya, daerahnya Sulawesi Tengah ya, tepatnya di Donggala, Pantai Barat. Yang kelima itu teman-teman, itu tadi harus punya modal untuk top up saldo ya. Yang kelima dan selanjutnya teman-teman harus menyiapkan kartu perdana. Kartu perdana ya, minimal ada pajangan lah di etalase ya, minimal 3 pieces lah ya, 3 pieces tapi 3 pieces itu atau 2 pieces lah per item ya, karena perdana itu dari Telkomsel, dari Excel, dari Indosat ya, banyak ya teman-teman kalau perdana ya, baik itu kartu kosongan 0K atau perdana yang sudah ada datanya, baik itu 3 GB, 4 GB, 7 GB ya, macam-macam, 14 GB itu Telkomsel. Kalau Excel itu banyak itemnya ya. Excel itu mulai dari, kalau kartu perdana datanya mulai dari 6,5, 13 GB, 21 GB, 24 dan seterusnya, banyak ya teman-teman ya. Terus akses juga begitu banyak ya. Nah, Excel akses ini satu tower, satu jaringan ya. Ya, jadi sama dengan Telkomsel juga. Telkomsel itu ada namanya kartu baru itu Bayu ya. Bayu itu Telkomsel juga ya. Ada namanya, kalau sekarang ini sudah disatukan ya teman-teman. Untuk Telkomsel beda dulu itu ada namanya kartu as, kartu simpati, kartu loop ya. Sekarang cuma ada 2 ya. Sekarang itu cuma ada 3. Nah, sekarang itu yang pertama adalah dinamakan kartu Telkomsel saja ya. Itu sudah campur baur di situ. Telkomsel sudah campur baur dengan loop as, sudah satu model di situ ya. Namanya Telkomsel Telkomsel Lite, iya dah ya kan, Telkomsel Lite. Yang kedua produknya itu Telkomsel Bayu, nah, itu yang baru Bayu. Yang ketiga ini adalah kartu halo. Nah, kartu halo itu ya bisa didapatkan di Kirapari ya, itu produknya Telkomsel. Kalau yang Excel bergandengan dengan Axis ya, bergandengan dengan Axis. Jadi ada 2 produk ya. Terus yang selanjutnya Indosat. Nah, Indosat
pergandengan towernya itu 3 ya, 3 ya, 3 ya, itu wajib teman-teman punya kartunya ya, perdananya. Nah, terus yang selanjutnya yang keenam, teman-teman harus buat pinil ya, pinil atau spanduk untuk aba-aba di depan konternya. Kalau konter pemula ya, untuk memulai bisnis ya kita harus punya aba-aba supaya pelanggan itu melihat, oh di sini ada jual pulsa ya, karena melihat dari spanduknya kita, aba-abanya kita di depan ya. Kalau kita tidak buat itu ya, tidak akan, yang jauh-jauh ini, yang khususnya bagi pengendara mobil atau motor, tidak bisa melihat apakah itu kita jualan pulsa atau tidak ya. Yang mengetahui cuma tetangganya kita ya kan, karena kita bangun konter di situ, pasti tetangganya kita mengetahui, pasti tetangganya kita bertanya-tanya apa yang mau dibuat di situ ya. Terus kita jawabnya ya jualan pulsa. Cuma itu aja yang tahu untuk bahwa kita ini jualan pulsa ya. Jadi lebih abdolnya, lebih bagusnya kita buatkan spanduk atau pinil ya, minimal ada aba-aba di luar lah. Dan misalnya kalau ada, nah kita yang berusaha dulu untuk membuat spanduk itu ya. Tapi kalau sales dari Telkomsel, dari Excel, dari Indosat mengetahui bahwa kita jualan pulsa, pasti akan dikasih ya gratis untuk spanduk atau poster ya. Tapi untuk pertama kali kita harus ada inisiatif untuk membuat spanduk atau pinil ya. Nah, berapa total perkiraan dana yang harus disiapkan ya? Perkiraan dananya itu, katakanlah kalau misalnya kita sewa tempat ya, kita sewa tempat itu paling tidak kita harus siapkan 500.000. Itu pun harga terendah untuk sewa tempat, harga paling rendah 500.000 ya, bisa jadi 700, 1.200.000 ya. Kalau sekarang mah ya sewa tempat itu, lokasi itu ya mahal-mahal ya teman-teman untuk sekarang, apalagi kalau di dalam kota ya. Di dalam kota itu mahal untuk sewa tempat ya, dalam kota provinsi. Tapi kalau kita masih di daerah atau di pelosok ya, lokasi itu masih murah-murah untuk sewa tempatnya ya. Paling tidak 300.000 itu sudah bisa kita tempati untuk jualan ya. 500.000 ya sudah besar, sudah ada 4 kali 5, 500.000. Apalagi dibilang 1.200.000, 700, itu sudah besar itu untuk lokasi, untuk di daerah ya teman-teman. Jadi katakanlah untuk lokasi itu atau sewa tempat, oh ya teman-teman, misalnya kalau ada lokasi sendiri ya lebih bagus lagi kan. Enggak ada kepikiran di situ, saya mau bayar lokasi lagi setiap bulan ya kan, sewa tempatnya setiap bulan 500.000, itu yang dipikir lagi. Kalau mempunyai lokasi sendiri kan aman ya. Itu jadi lokasi itu ya paling tidak 500.000 ya. Terus etalase ya, etalase itu sekarang mahal juga. Kalau 1 meter itu, 1 meter kalau di daerahnya saya itu ada yang 800, ada yang 1.200.000 ya. Tergantung dari kualitasnya ya, tergantung dari kualitas etalase itu ya teman-teman. Kalau ada etalase second, kalau ada yang second boleh diambil ya.
Misalnya kalau kita ada misalnya rusak-rusak atau peyok-peyok kan masih bisa diperbaharui lagi ya, berapa misalnya kalau misalnya 1 meteran ya diperbarui paling 500.000 ongkosnya. Tapi kalau etalase baru ya kita harus siapkan 800.000 atau 1.200.000 ya, katakanlah harga paling rendah, paling minim yang saya masukkan itu 800.000 untuk etalasenya ya. Terus untuk HP ya, HP-nya ya, untuk pemula paling tidak teman-teman harus punya ya minimal HP second lah ya, kita beli, karena kalau HP pribadi yang kita pakai untuk jualan itu agak rempong ya teman, agak susah ya, karena misalnya kita mau jualan, kita keluar atau ada yang ganti SIM, misalnya bininya kita misalnya yang sudah berkeluarga, sudah mempunyai bini ya, paling tidak HP pribadinya disimpan di situ ya. Jangan ya teman-teman, jangan dicampur adukan dengan HP pribadi untuk bisnis, telepon teman atau saudara dengan HP jualan ya, itu harus dibedakan ya. Karena misalnya kalau itu tadi, kalau bininya kita yang jaga atau ada apa playernya ya, atau proliner ya, maksud saya proliner atau penjaga toko yang suruh kita jaga toko di situ ya. Kalau HP pribadinya kita simpan ya gimana dong untuk bisnis di luar? Misalnya kalau ada telepon sales gimana ya, tanya-tanya jualan, tanya-tanya harga ya kan. Kalau misalnya kita ada di luar rumah atau bagaimana ya, jadi harus mempunyai HP jualan tersendiri, itu harus disendirikan, tidak boleh dicampur adukan dengan HP jualan dengan HP pribadi. Yang selanjutnya teman-teman harus punya modal untuk saldo, yaitu yang tadi ya teman-teman ya, harus ada saldo untuk top up ya. Minimal saldonya kita di dalam situ ya minimal 500.000 ya. 500.000 itu seperti yang saya bilang dari awal, untuk harus buat aplikasi yang oleh operator ya, semuanya ada di situ ya. Oleh operator itu ya, mau Excel, mau Axis, mau Telkomsel, sudah di situ, sudah menyatu ya. Apalagi kalau sekarang zamannya top up saldo dana ya, saldo dana itu yang viral sekarang ya, karena teman-teman yang kaumnya khususnya anak muda ini ya main game ya, main game itu ya, top up dana ya, itu yang sekarang viral kalau di tempatnya saya ya, sampai tengah malam ya. Jadi berapa sih top up saldo itu ya, yang tadi 500 modal top up saldo ya 500 lah minimal ya, minimal teman-teman ya, minimal. Tapi kalau ada uang lebih ya 1.500.000 itu sudah bisa dipakai 2 hari ya, 2 hari, atau misalnya kalau pelanggannya banyak atau sudah tahu, bisa dinaikkan saldonya, top up-nya ya. Carilah aplikasi-aplikasi yang bagus ya teman-teman ya. Usahakan bertanya ke teman-teman konter lain atau tetangga konter, atau misalnya ada sahabat yang sudah jualan di situ ya, bolehlah ya ditanya-tanya ya, aplikasi apa sih yang dipakai untuk jualan pulsa ya, itu bisa dikontak ya. Cara ordernya juga gimana ya, teman-teman harus tahu ya. Jangan sembarang
top up saldo ya, jangan sembarang download aplikasi untuk jualan pulsa ya. Kadang-kadang hari itu misalnya kita order 500 ya, masuk 500 hari itu, tapi misalnya ketiga kalinya order, 4 kalinya order, itu biasanya mengendap di situ ya, tidak masuk saldo, uang sudah terkirim. Nah, itu yang bahaya. Jadi harus dipastiin dulu aplikasi yang bagus, ditanyakan sesama konter atau tetangga konternya kita ya, paling tidak kita diskusi lah ya, karena siapapun teman konter itu pasti akan berbagi masalah itu ya, supaya kita saling bahu membahu untuk para konter ini ya, tidak untuk saling mematikan tapi saling menghidupkan konter ya, khususnya bagi teman-teman konter atau tetangga-tetangga saya ya, tidak saling menjatuhkan ya teman-teman ya, harus saling mendukung. Karena tetangga konter saya itu misalnya kalau saya tidak ada kekurangan, itu saya bisa alihkan pelanggannya saya ke tetangga konter ya. Misalnya kalau ada bertanya adakah voucher Telkomsel yang 10 GB, nah misalnya kalau sudah habis, sudah tidak ada ya, saya alihkan ke tetangga sebelah, tetangga kontennya saya alihkan, oh di sebelah ada Pak ya, begitu ya. Jadi saling menghidupkan ya, saling menghidupkan satu konter ya, tidak saling mematikan ya. Ya itu top up saldo ya. Terus yang kedua, kartu perdana ya, order minimal kartu perdana itu 300.000 lah ya. Ya paling tidak ada pajangan di situ 2 lembar kah, 3 lembar kah ya, 500.000 300.000 sudah boleh, sudah ada itu ya. Tapi untuk harganya yang sekarang ini untuk Telkomsel itu ya agak tinggi ya harganya teman-teman. Misalnya kartu Bayu yang 7 GB yang sudah ada datanya di dalam itu harganya 18.000 modalnya sepertinya, kalau tidak salah loh ya. Nah, yang saya dapat terakhir itu 20.000 ya, itu sudah ada data di dalam. Nah, misalnya kalau teman-teman mau juga beli kartu 0K ya, 0K itu kita bisa bikin ya, kita bisa bikin 4 GB, 14 GB ya, 9 GB itu kita bisa bikin ya. Nah, terus itu kartu perdana tadi ya, ya minimal 300.000 lah kita siapkan untuk kartu perdana ya. Itu baru kartu perdana, belum voucher. Kalau vouchernya lagi ya banyak item teman-teman ya, banyak itemnya, ada 1 GB, 1,5, 2,5 berapa, 4 GB, 5,5, 8 GB, 10 GB itu Telkomsel ya. Beda dengan Excel lagi, banyak sekali itemnya ya untuk voucher, tapi diusahakan ada vouchernya di situ ya. Order voucher itu bikin voucher itu ya minimal 500.000 lah, itu sudah ada semua ya. Kasih pajan di situ saja 3 lembar atau 5 ya, atau misalnya kalau masih kurang modal ya cukup 2 lembar disuruh bikin ya teman-teman, disuruh bikin ke salesnya, bikin kan yang 1 GB 2 lembar, 2 GB 3 lembar, 4 GB 3 lembar ya, dibikin seperti itu supaya rame di dalam etalasenya kita ya, supaya pelanggan itu ya, agak apa ya, misalnya kalau datang melihat ada semua ya yang dijual, walaupun kuantitinya kita sedikit tapi itemnya banyak. Item banyak, kuantiti sedikit, itu tidak jadi masalah ya. Bahkan jauh lebih bagus, karena setiap pelanggan bertanya pasti ada ya. Itu voucher. Terus ya order voucher ya teman-teman, minimal 500.000 voucher ya. Terus
Yang terakhir spanduk ya. Spanduk itu ya kita bikin berapa, 1 meter kali 2 ya, sudah boleh. 1 meter kali 2 ya, 1 lembar 75.000 ya, sudah bisa itu. Sudah ada spanduknya, bikin 75.000 saja ya. Desainnya ya kita suruh yang bagian itu, yang bikin konter, yang bikin spanduk itu, untuk mendesain ya. Seperti apa desainnya itu kita ukurkan ya, berapa panjangnya kontennya kita, berapa tingginya ya. Kalau saya sih, menurut saya lebih upload, lebih bagus itu kalau lebarnya itu 1 meter, itu lebih bagus. Lebarnya 1 meter di atas ya, 1 meter ya, 1 meter lebar. Kalau panjang ke samping itu ya, itu disesuaikan dengan tempatnya ya. Misalnya tempatnya ukurannya 2 meter ya, harus 2 meter, 1 kali 2 meter ya. Atau misalnya kalau belum sampai dananya di situ ya bisa jadi kita ya 1 meter kali 1,5 lah, itu sudah lumayan, sudah boleh ya. Itu minimal dananya itu 75.000 bikin lah. Tapi ada yang lebih murah itu, tapi tergantung dari kualitas spanduknya sih, tergantung dari kualitas vinilnya, bagaimana tebalnya, bagaimana bagusnya tulisannya atau tidak apa ya. Apakah ini mudah misalnya kena sinar matahari cuma 5 hari 10 hari sudah menguning ya. Dicari juga yang vinil-vinil yang berkualitas ya, yang bagus-bagus ya. Jadi total keseluruhan itu, pada saat kita mau memulai usaha, buka konter atau bisnis usaha konter ya, paling tidak kita siapkan dari tahap awal itu 5 juta ya. 5 juta itu sudah ada semua di dalamnya ya. Kadang juga orang berpikir, oh gini, modal 2 juta atau 1,5 juta, banyak tuh di YouTube tuh ya, teman-teman bisa lihat tuh, banyak tuh modal 1,5 juta atau 1 juta atau 2 juta itu sudah bisa berbisnis konter. Iya, bisa bisnis konter ya. Tapi itu kita tidak punya beban lokasi ya toh. Yang kedua, kita tidak punya etalase ya kan. Nah, itu yang kita siapkan itu cuman modal pulsanya tok, jualan tok ya, modal top up pulsanya tok 1.500.000. Mana ada sekarang kita mau usaha konter nih, modalnya cuma 1.500.000 atau 2.500.000 sudah oke semua, sudah kita bisa tempati di situ, jual di situ, sudah ada etalase, sudah ada perdana, voucher ya. Mana ada ya, tidak ada teman-teman kalau sekarang ini ya. Ini hitungan saya yang paling rendah, pada saat kita mau usaha konter itu paling rendah kita siapkan 5 juta. 5 juta kita siapkan, itu sudah komplit di dalamnya. Sisa kita yang mengatur ya usaha itu ya. Kalau saya dulunya modalnya, saya itu modal usaha dulu ya kurang lebih 3 jutaan. Tapi permodalkan saya yang pertama ya, HP-nya saya itu kan sudah ada memang HP ya. HP-nya saya kan ada 2 ya, jadi saya buat untuk HP pribadi 1 ya, saya buat untuk HP jualan 1. Ada kan ada 2 memang HP-nya saya
Nah, terus yang kedua, etalase itu etalase second yang saya beli, ya. Tidak sih, tidak saya beli etalase itu masih ada di situ. Etalase second yang sudah PO ya, yang punya itu yang tempat ini yang saya tempati sekarang, kebetulan ada etalasenya tapi sudah rontok. Nah, itu saya perbarui 800.000 ya. Kalau mau beli yang yang etalase yang seperti itu yang 2 meter itu 2.500.000 kalau salah ya, etalase 2 meter ya. Beda harga lah di setiap daerah ya. Di setiap daerah itu beda-beda harga ya. Mungkin di daerahnya teman-teman ya, mungkin paling masih dapat harga 500 sudah bisa ya. Itu 3 juta ya pada saat dulu saya jualan itu ya. Tapi etalase sudah ada, HP sudah ada ya, spanduknya sudah ada, karena kan sebelum saya bikin itu, sebelum saya jualan pulsa itu ya ada teman-teman dari Telkomsel, dari Excel sudah baku kenal, jadi sisa meminta aja ya. Tidak usah tidak usah bikin spanduk, iya toh ya. Apalagi kartu perdana itu ya teman-teman bisa, yang kita sudah kenal sama teman-teman sales ya, diminta tolongan untuk ya titip dulu lah, 2 di situ, 3 di situ ya kan seperti itu ya. Sama seperti yang kemarin ya yang saya lakukan itu saat memulai konter ya, dititip. Misalnya kalau ada sales ya, waduh modalnya saya belum ada nih ya, ada sih modal tapi buat untuk order pulsa bro ya, boleh lah kalau misalnya bro mau ya, titip lah 2 lembar 3 lembar di situ ya kan, boleh seperti itu ya. Tergantung kitanya menegosiasi ke salesnya tadi ya. Jadi teman-teman, jadi pada saat memulai konter itu ya kita harus punya modal setara 5 juta ya, sudah komplit ya. Jangan ikuti saya, kalau saya 3 juta sudah bisa, boleh. Kalau misalnya kalau ada di channel YouTube itu 2 juta, 1.500.000, 1 juta sudah bisa jualan ya, bisa jualan, tapi cuma modalkan pulsa atau jualan pulsa saja ya. Paling selebihnya yang lain itu misalnya kalau dilihat ramai di situ, paling itu dititip sama sales, atau misalnya dia sudah ada lokasinya memang ya kan, sudah ada lokasinya, tidak perlu bayar lagi, tidak perlu sewa lagi, itu kan tidak mengeluarkan biaya ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin teman subscribernya kita ini ya, mungkin ada bisa melihat video ini, bisa termotivasi lah buat bikin usaha konter ya, bermodalkan sekian ya. Jadi teman-teman kalau nonton video itu, nonton YouTube itu ya, diusahakan full, jangan setengah-setengah, karena apabila kita nontonnya masih setengah, itu pengertiannya beda ya. Mungkin kita teriak-teriak di setengah ini mau maki-maki orang bagaimana, tapi di ujungnya video itu ada kata-kata yang romantis yang kita bikin romantis ya toh ya. Jadi usahakan teman-teman kalau nonton video dikasih full, tapi jangan lupa di like juga, kasihan di like, di subscribe jangan cuma menonton saja videonya tidak di like ya. Gratis juga ya, gratis itu nge-like dengan subscribe ya, gratis, tidak perlu dikasih bayar ya. Oke teman-teman, saya kira cuma ini saja dulu videonya.
untuk apa, bagi memulai usaha konter atau bisnis konter ya teman-teman ya. Nanti untuk the next videonya saya buatkan lagi masalah apa ya, pelayanan toko ya. Kalau pelayanan toko itu sudah ada di video sebelumnya, tapi saya akan buatkan lagi buat teman-teman ini yang untuk mematangkan usahanya ya. Saya akan buatkan lagi seperti itu. Oke, mungkin sekira itu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.